Halo, jumpa lagi dengan Christina di Dapur Permai. Hari ini aku masih sreg ya, tapi aku mau masak nih stik ayam ala-ala yang viral itu loh. Aku siapkan 3 buah paha ayam yang sudah difilet. Ini aku beli di pasar, harganya 25.000 ya. Lalu aku marinasi dengan jeruk nipis. Di kedua sisinya ini diberi perasan jeruk nipis ya. Lalu nanti aku mau bumbui dengan garam dan juga lada hitam. Terserah kalau teman-teman misalnya nggak ada lada hitam, boleh pakai lada putih. Nanti kalau sudah dimarinasi, ini didiamkan minimal 30 menit ya teman-teman. Kalau aku diamkan beberapa jam ya. Jadi aku marinasinya ini siang, terus masak stiknya itu baru sore hari. Untuk lada dan garamnya ini sedikit aja ya, nggak usah banyak-banyak karena nanti kan mau dikasih saus. Untuk sayurannya, di sini aku siapkan 2 buah wortel. Ini sayurannya agak kisut ya, karena udah beberapa hari di kulkas. Tapi nggak apa-apa, daripada dibuang kan sayang, ini masih enak nih buat dimasak. Jadi aku potong-potong aja, panjang-panjang. Untuk buncisnya, ini aku pakai segenggam sekitar 1,5 ounce ya. Ini udah dicuci bersih, lalu dipotong-potong juga. Didihkan air secukupnya, kasih sedikit garam, lalu rebus wortel dan juga buncisnya tadi sampai matang. Untuk waktu merebusnya, kalau mau lebih matang gitu ya, tapi nggak lembek banget, itu sekitar 10 menit. Apalagi ini buncisnya kan bukan yang baby buncis ya, jadi agak sedikit alot. Untuk kentangnya, di sini aku masih menghindari goreng-goreng ya teman-teman karena masih agak sreg. Jadi aku mau bikin mashed potato versi simple aja ala-ala Dapur Permai ya. Ini aku siapkan setengah kilo kentang, dikupas lalu dipotong kecil-kecil. Untuk airnya, aku manfaatkan air yang tadi dipakai untuk merebus sayurannya, tambahin airnya sedikit lagi, lalu didihkan. Setelah itu, masukkan semua semua kentang yang tadi sudah dipotong-potong. Ini kentangnya lalu direbus sampai matang dengan menggunakan api yang sedang. Nah, ini kentangnya udah empuk ya, tapi masih ada airnya, itu nggak apa-apa. Aku haluskan saja dengan menggunakan garpu. Kalau teman-teman punya mixer, boleh dipakai ya, itu hasilnya akan lebih lembut. Kentangnya aku beri parutan keju. Ini kebetulan aku adanya di kulkas itu Kraft Soft Cheese. Aku pakai itu aja, secukupnya saja. Lalu dipanaskan lagi di atas api. Aduk-aduk dengan menggunakan api kecil saja. Kira-kira sampai kejunya ini meleleh dan ngeblend dengan mashed potato-nya. Bumbui dengan sedikit lada hitam. Boleh juga pakai lada bubuk putih ya, tapi dikit aja. Nah, ini mashed potato-nya udah ready. Aku sisihkan dahulu ya. Jangan lupa ditutup biar panasnya nggak hilang. Untuk saus stik, aku siapkan 4 siung bawang putih dicincang halus. Panaskan blue band secukupnya, lalu tumis bawang putih cincang tadi sampai benar-benar harum. Setelah itu, nanti aku tambahkan dengan aneka saus, yaitu saus tomat, ini kurang lebih sekitar 5 sendok makan. Untuk saus sambelnya, aku pakai 3 sendok makan aja ya. Kalau teman-teman suka agak pedes, boleh ditambahkan lagi. Dan saus barbeque-nya, ini aku pakai 3 sendok makan dulu. Nanti aku tambahkan dengan air secukupnya. Aduk rata, setelah itu diicipin ya teman-teman. Baru ditambahkan apa yang dirasa kurang. Nah, ini menurutku kurang manis ya teman-teman. Jadi aku tambahkan 1 saset gula rendah kalori. Boleh diganti dengan gula pasir ya. Dan rasanya ini saus barbeque-nya tuh masih belum berasa ya. Jadi aku mau tambahkan lagi sekitar 2 sendok makan. Untuk pedasnya di sini udah cukup ya. Jadi nggak aku tambahin lada lagi. Rasa
Asemnya dari saus tomat juga udah cukup, manisnya juga oke. Dan ini setelah ditambahin dengan saus barbeque-nya, rasanya jadi lebih mantep ya. Ini didihkan aja sebentar, setelah itu dimatikan dan sisihkan. Untuk memanggang ayamnya, aku panaskan margarin secukupnya. Ini harus benar-benar panas ya. Caranya taruh tangan kita di atas wajan. Kalau telapak tangan cepat berasa panas, berarti itu udah cukup ya. Nah, ini dimasukkan ayamnya. Ini apinya di set besar ya teman-teman. Jadi untuk mengunci jus atau kaldu yang ada di dalam ayamnya ini. Nanti digrill sampai kedua sisinya ini menjadi kuning kecoklatan ya. Saat pemanggang ini perhatikan benar apinya ya teman-teman. Kalau air kaldunya itu keluar berarti wajannya ini kurang panas. Dan itu akan bikin ayamnya kurang juicy. Ini dagingnya aku coakin dikit dengan menggunakan gunting ya. Lalu beri saus yang tadi sudah disiapkan di kedua sisinya. Pada saat diolesi saus ini, ayamnya sudah matang ya teman-teman. Jadi proses memasaknya tidak lama lagi, paling sekitar 2 menit aja. Dan perhatikan untuk mengeset apinya menjadi kecil agar sausnya ini tidak gampang gosong. Jadi total waktu memasaknya kurang lebih sekitar 10 menit. Setelah itu siap untuk dihidangkan. Stek ayam ini enak rasanya, gampang bikinnya, dan lebih murah ya kalau bikin sendiri. Dan pastinya nggak perlu antri. Silakan nikmati bersama keluarga tercinta. Jangan lupa like dan juga subscribe. Terima kasih.